الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر muslimin dan muslimat jamaah Jumat yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang tercurah bagi kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Sehingga di siang hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di hari-hari terakhir yang mulia ini, kita semua hadir memohon penuh harap akan kenikmatan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita harapkan, segala harapan yang memenuhi hati kita dapat diijabah dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, as-sa'adah, ketenangan hidup, ketenangan jiwa, maka setiap orang memiliki tolak ukur yang berbeda-beda. Ada orang yang kemudian mengukur kebahagiaan itu dengan harta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, sehingga mereka berupaya dengan semaksimal usaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bahkan terkadang tidak lagi kemudian memikirkan apakah jalan dan langkah yang ditempuh itu adalah jalan yang benar atau jalan yang salah. Tapi nyatanya banyak orang yang banyak hartanya tapi belum juga bahagia. Belum juga bahagia.
belum juga tenang hidupnya. Ada lagi yang mengatakan, mungkin saya bahagia kalau saya memiliki pangkat dan jabatan. Dia habiskan waktu, energi, potensi. Sekali lagi bahkan terkadang ada yang menghalalkan segala macam cara demi untuk mendapatkan pangkat jabatan sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Tapi nyatanya banyak orang yang sudah memiliki pangkat jabatan, bahkan memiliki jabatan pada banyak tempat, belum juga bahagia, belum juga tenang jiwanya. Nah, mungkin inilah yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa laisal ghina adh-dhahr. Kalau kita membicara kecukupan dan kekayaan, maka bukanlah pada apa yang nampak dari manusia. Bukan pada apa yang nampak. Bukan pada hartanya, bukan pada jabatannya. Tapi kekayaan yang sesungguhnya itu adalah ghinan nafs. Jiwanya yang kaya. Jiwanya yang kaya. Jiwanya yang merasa cukup. Kaya jiwa. Karena kalau jiwa yang kaya, apa lagi yang ingin kita puaskan? Kalau jiwa kita yang sudah merasa cukup, apa lagi yang akan kita kejar? Maka sungguh luar biasa ketika ini yang kemudian jadi pegangan kita semua. Ini yang menjadi barometer kita dalam berbuat. Maka kebahagiaan itu akan hidup dimanapun kita berada. Karena sekali lagi bahwa kebahagiaan tidak terikat pada satu tempat dan satu keadaan. Tapi kebahagiaan itu akan senantiasa mengikuti kita dimanapun kita akan pergi. Dimanapun kita ditempatkan. Pada posisi manapun kita berada, kebahagiaan itu ikut dan melekat. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada pribadi kita. Sehingga Nabi SAW menyampaikan, wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsi. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah menghendaki ketenangan jiwa pada seseorang. Allah menghendaki seseorang itu merasa nyaman, baik hidupnya, baik perasaannya. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah akan memberikan dunia kepada mereka? Tidak. Apakah Allah mencukupkan mereka dengan pangkat jabatan seperti apa yang dikejar oleh orang-orang sana? Tidak. Tapi cukup satu kenikmatan yang tidak ternilai dengan dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada orang tersebut ja'ala ghinahu fi nafsi. Allah mencukupkan atau Allah memberikan rasa cukup pada jiwanya, selesai. Kesederhanaan hidup, bahkan pada seseorang itu kita lihat potret kehidupan orang-orang beriman, terkadang hanya memiliki sebuah gubuk yang cukup untuk kemudian beristirahat, melindungi mereka dari sekedar tempat yang sederhana yang melindungi dia dari hujan dan melindungi mereka dari panas matahari, yang sering kita istilahkan beralaskan tikar, berkolongkan langit. Tapi itu tidak kemudian menjadikan mereka stres, merasa terenggut kebahagiaannya, tidak. Karena Allah
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'ala ginahu fi nafsi." Hatinya yang merasa cukup. Dan sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdin syarran. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin merenggut kebahagiaan dari seseorang, bahkan dalam pandangan kita orang ini sudah memiliki segala sesuatu dalam hidup, sudah sukses secara duniawi, segala harta, segala pangkat jabatan yang menjadi incaran ribuan orang ada pada dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebahagiaan baginya, tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan memberikan bayang-bayang kefakiran ada di hadapan mata mereka. Sehingga yang terjadi apa? Orang yang seperti ini seakan tidak cukup waktunya 1 kali 24 jam untuk mengejar dunia. Sudah mendapatkan ini, sudah diberikan ini, sudah diberikan ini, tapi merasa kurang. Bahkan waktu yang diberikan Allah 1 kali 24 jam pun tidak cukup untuk mengejar dunia. Karena Allah akan memberikan bayang-bayang kefakiran di hadapan mata. Kalau kasih keluar ini miskin lagi, kalau kasih keluar ini berkurang lagi harta. Tidak ada ketenangan. Dan inilah musibah besar. Orang beriman tidak begini cara hidup. Orang beriman tidak begini cara hidup. Satu pelajaran besar yang coba kita petik daripada perjalanan hidup Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mendapatkan julukan Syekhul Islam, mendapatkan pujian dari banyak ulama, baik pada masanya sampai pada ulama mutaakhirin, ulama-ulama masa kita sekarang ini, zaman modern sekarang. Karena beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga adalah seorang mujahid yang terlibat berjihad pada barisan terdepan, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Beliau lahir pada abad pertengahan, tahun 661 Hijriah, di satu kota perbatasan antara Irak dan Syam. Beliau adalah ulama yang sungguh luar biasa, sehingga dikatakan mungkin belum ada orang atau belum ada seorang alim lagi seperti beliau yang di masa hidupnya menghasilkan karya lebih daripada 500 jilid buku pada masa hidup. Menghasilkan karya lebih daripada 500 jilid dan menulis kurang lebih 4.000-an buku dengan disiplin ilmu yang bermacam-macam. Beliau hadir terdepan memberantas bid'ah, memberantas khurafat, dan memberikan pemahaman yang luar biasa kepada umat. Umat Islam berutang banyak kepada beliau. Keterlibatannya dalam dakwah, dalam perjuangan, dalam jihad, yang kemudian menjadikan beliau itu dipenjara, berulang kali masuk penjara, dan terakhir beliau meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran di penjara.
Apa yang menarik? Yang menarik adalah salah satu pesan beliau kepada salah seorang muridnya yang dikutip juga oleh Syekh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang murid beliau. Beliau memberikan satu pesan yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa ma yasna'u bi a'dai. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuh Islam, musuh-musuh kita, musuh-musuhku terhadap saya? Ana jannati fi qalbi. Surgaku ada di hatiku. Wa bustani fi sadri. Taman-taman yang indah, taman-taman yang indah ada di dadaku. Aina ma ruhtu fahiya ma'i la tufariquni. Sehingga dimanapun saya pergi, maka dia akan senantiasa menyertaiku dimanapun saya pergi. Tidak akan pernah meninggalkanku. Ana habsi khulwah. Kalau toh mereka ternyata memenjarakan saya, maka cukuplah penjara itu menjadi khulwah, atau mungkin sesaat saya menenangkan diri dari kesibukan-kesibukan duniawi dan lain sebagainya. Wa qatli syahadah. Resiko terbesar kalau dia menuduhku, maka itu adalah syahid. Wa ikhraji min baladi. Dan kalau ternyata mereka mengusirku keluar daripada negeri ini, memindahkan saya ke tempat lain, memindahkan saya ke negeri lain, maka apa yang dilakukan itu tidak lebih daripada sebuah siyahah. Maka mungkin saya pergi lagi jalan-jalan, berekreasi di tempat lain. Ini menarik. Satu ungkapan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada murid-muridnya, bahwa ma yasna'u bi a'dai. Ini musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ingin memperlakukan kita, memperlakukan orang seperti beliau, memperlakukan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, memperlakukan orang-orang beriman untuk merenggut kebahagiaannya, paling tidak seperti itu, atau menghalangi gerak langkah perjuangannya. Maka sampai ketika dia memenjarakan kita pun tidak jadi masalah. Beliau mengatakan, mereka ingin menghalangi kita berdakwah. Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ingin menghalangi kita menyebarkan Islam, mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan syariat kepada orang banyak. Sehingga di awal-awal penjara beliau masih diberikan kesempatan untuk menulis karya dan seterusnya. Tapi terakhir semua ditutup. Tidak lagi dibolehkan ada kertas, tidak lagi dibolehkan untuk berkarya. Sehingga beliau pun menghabiskan waktu untuk membaca Al-Quran. Kata saudara beliau yang dipenjara bersama dengan beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai akhir hayatnya menghatamkan 81 kali Al-Quran. Baru kemudian beliau meninggal dunia. Dan satu tanda seperti yang disyaratkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu tanda daripada tanda-tanda husnul khatimah, banyaknya orang yang kemudian mensalatkan beliau. Tercatat sampai 60.000 lebih. Bahkan kaum muslimin di negeri Cina pun salat gaib ketika mereka mendengarkan kabar kematian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ma yasna'u bi a'dai. Dia bisa apa? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala bisa apa? Karena ternyata beliau mengajarkan kepada kita kebahagiaan, ketentraman jiwa, dan segala apa yang ingin dicapai oleh orang-orang itu dengan konsep dan cara yang salah. Ternyata kuncinya hanya satu. Ketika kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan, maka disitulah letak kebahagiaan hakiki. Tidak lebih kalau kita katakan seperti ini. Kebahagiaan itu adalah anugerah Allah yang dikaruniakan Allah hanya kepada mereka yang beriman. Dan ini yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kita baca tadi. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki petunjuk baginya oleh Allah Subhanahu wa taala,
siapa yang dikehendaki kebaikan baginya, siapa yang dikehendaki rahmat Allah baginya, siapa yang dikehendaki ketenangan jiwa baginya, siapa yang dikehendaki hidayah oleh Allah baginya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan menenangkan jiwanya dengan agama ini. Pemberian dari Allah. Maka tidak kemudian pada apa yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti bahagia kalau rumahnya besar, nanti bahagia kalau mobilnya mewah, nanti bahagia kalau ini dan tidak. Ginan nafas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah anugerah Allah. Dan kebahagiaan itu tidak ada kecuali pada hanya orang-orang yang beriman dan menunjukkan keimanannya yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepasrahan dirinya yang tulus kepada Allah, selalu mengikatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus. Sehingga beliau mengajarkan, ana jannati fi qalbi, surgaku di hatiku, bukan di rumah. Surgaku di hatiku, wa bustani fi sadri, kebun-kebun yang indah, taman-taman yang indah itu ada di dada. Orang terkadang ketika bergantung pada sesuatu, maka dia akan menjadi terbebani dengan sesuatu. Tapi ketika kita menggantungkan segala harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, aina ma ruhtu fa huwa ma'i la yufariquni. Sehingga dimanapun saya berada, kebahagiaan itu melekat pada diriku dan tidak akan pernah meninggalkan. Beliau menegaskan, salah satu konsekuensi daripada dakwah dan perjuangan, tantangannya yang berat. Terkadang seorang mujahid, seorang da'i, seorang yang berusaha untuk memperjuangkan agama Allah, mengajarkan Islam, kerap kali menghadapi tantangan yang berat, dipenjara bolak-balik. Itu pun yang dihadapi oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Itu juga pernah dihadapi oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu juga pernah dihadapi oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Itu juga pernah dialami oleh Imam Al-Bukhari. Itu juga pernah dialami oleh banyak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipenjarakan, dihinakan. Seakan orang-orang zalim ini ingin membuktikan, apa bisamu? Kau tidak bahagia lagi. Tidak ada lagi ketenangan jiwamu. Tapi ternyata ini adalah anggapan yang salah. Ibnu Taimiyah mengatakan, ana habsi khulwah. Dan terkadang seseorang untuk menenangkan diri membutuhkan kesendirian, membutuhkan waktu dia untuk berkonsentrasi, menenangkan diri. Dan terkadang tanpa kita sadari, bahkan ketika kita di rumah pun membutuhkan privasi. Kita sampaikan sama istri, mau kak tidur sejenak, jangan ada ganggu kak. Ini yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengajarkan kepada kita, an habsi khulwah. Dia penjarakan saya itu tidak lebih daripada adalah khalwat. Saya berkhalwat, saya menyendiri, mungkin saya bisa bertafakkur. Ternyata beliau mengatakan, sangat banyak rahasia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dibukakan Allah Subhanahu wa taala pada setiap ayat-ayat yang saya tadabburi selama saya berada dalam penjara. Dia malah justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kemudian sesuatu yang bermanfaat yang dilahirkan malah justru hadir menjadi hikmah besar karena beliau berkhalwat, beliau berada pada kesendirian di saat beliau dipenjarakan oleh orang-orang yang zalim. Wa qatli syahadah. Kalau mereka membunuhku, maka itu adalah syahadah, itu adalah mati syahid.
Kematian yang diimpikan oleh semua orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang luar biasa, jaminannya luar biasa. Kematian yang mendapatkan pengakuan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kematian yang mendapatkan pengakuan bahwa ini luar biasa. Nikmat besar dari Allah. Setara dengan para nabi, orang-orang yang jujur akidahnya, keyakinannya, bersama dengan para syuhada dan bersama orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Tidak ada lagi teman seperti teman yang seperti ini. Bahkan beliau mengatakan wa ikhraji min baladi, dia mengeluarkan saya dari negeri ini, dia usir saya dari negeriku, tidak jadi masalah. Maka itu tidak lebih daripada sebuah siyahah. Mungkin Allah memberikan kesempatan buat saya lagi untuk berdakwah di negeri lain. Atau bahkan terkadang ada orang yang mengeluarkan uang yang banyak hanya untuk pergi ke negerinya orang. Kalau dia mengeluarkan kita dari negeri ini adalah siyahah. Kita jalan-jalan, kita tidak punya uang untuk melihat negerinya orang, kita mungkin diberangkatkan gratis. Ini kepasrahan total. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penyerahan diri yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa lagi yang lebih baik agamanya melebihi daripada orang yang berpasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perenungan singkat kita pada Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang kita renungkan ini mendapatkan keberkahan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk upaya kita untuk menggapai kebahagiaan dunia, terlebih-lebih lagi kebahagiaan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين وتوبوا إليه ويا نجاة التائبين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal azim wa kama yanbaghi li jalali wajhikal wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.